Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Diana Pitasari, NIM 2020-12026 dari kelas Akuntansi 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Pada komunikasi lisan sendiri, bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca, sangatlah penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Komunikasi lisan tertulis. Yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dengan berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca. Dan yang kedua, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibanding dengan menerima. Proses penyampaian pesan dalam berkomunikasi secara lisan adalah dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media, seperti telepon dan lain sebagainya. Keterampilan dasar dalam berkomunikasi secara lisan adalah berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi antar manusia, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Komunikasi antar manusia merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik, seperti era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Berbicara secara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Cara untuk melatih berbicara sering sulit, karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Dalam berbicara memiliki beberapa jenis. Berdasarkan situasi, yang pertama, berbicara informal, seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan berbicara. Berdasarkan tujuannya, berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Sedangkan berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Dan berdasarkan peristiwa khusus, seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, dan berisi kata-kata perpisahan. Kemudian berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain.
Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Ada naskah, tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Dan yang terakhir, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawanya. Dalam berkomunikasi lisan, kita harus dapat mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama dalam mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Dalam berbicara dengan efektif memerlukan beberapa teknik. Yang pertama, bahasanya. Bahasanya harus efektif, tata bahasa benar, dan kosakata atau variasi. Yang kedua, materi. Jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicaranya. Pengucapan, penampilan, gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, yaitu postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, yaitu mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lain sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan. Dapat membangun keakraban, sesuai tujuan, dan sesuai lingkungan. Saat melakukan komunikasi lisan, kita juga diharuskan untuk mendengarkan lawan bicara kita dengan baik. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar. Penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Memperhatikan rangsangan tertentu dengan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami. Pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat. Menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Berikut beberapa jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, nonton TV, dan lain sebagainya. Mendengarkan secara diskriminatif. Fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat melakukan kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Saat mendengarkan juga terdapat beberapa hambatan, yaitu sibuk dengan diri sendiri, sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya. Sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau melamun. Mempertajam atau sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Asimilasi, merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Mendengarkan yang diharapkan,
mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Cara agar dapat mengefektifkan saat mendengarkan, yaitu dengan mendengarkan partisipatif dan pasif, mendengarkan secara empatik dan objektif, mendengarkan tanpa menilai, dan mendengarkan secara kritis, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya tentang komunikasi lisan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.